Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar was sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah, kataballahu li walakumun najah. Semoga Allah menuliskan bagi kita kesuksesan dan keberkahan dalam kehidupan ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan suci Ramadan dan menikmati hari-hari kita dengan berpuasa dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan Allah Subhanahu wa taala memfardukan, mewajibkan puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita bisa menjadi manusia-manusia paripurna yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh para khatib ketika khutbah Jumat, bahwa takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahihi. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang bersifat wajib, tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan berdosa, dan apabila dilaksanakan berpahala. Ada kalanya yang diperintahkan Allah itu sunnat hukumnya, dan sunnah itu ada yang muakkad, yang sangat dianjurkan, dan jarang sekali Rasulullah meninggalkannya. Dan ada juga sunat itu yang ghairu muakkad. Namun demikian, kita seyogianya di bulan suci Ramadan ini bukan hanya yang wajib, tapi amalan-amalan sunnah pun kita laksanakan. Karena kita ketahui bahwa di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan pahala amal dan ibadah. Ibadah wajib dihitung 70 kali lipat ibadah wajib di bulan yang lain, sedangkan ibadah sunnah sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, janganlah kita, kata Rasulullah, hari-hari kita sama dengan hari-hari di luar bulan Ramadan. Artinya ada nilai plus, ada sesuatu yang spesial perlakuan kita dengan Ramadan ini, baik siang maupun malamnya. Agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, jangan sampai apa yang disabdakan Nabi menimpa kita. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak didapatkannya dalam puasanya itu kecuali haus dan lapar saja. Karena apa? Karena dia tidak memahami hakikat puasa. Karena dia hanya puasa lahiriah, tapi puasa batin tidak dilaksanakannya. Hanya menahan haus dan lapar saja, tapi lidahnya tidak ditahannya dari berbuat atau berkata-kata yang kotor, yang tidak bermanfaat, bahkan mengandung dosa. Pandangannya, kemudian hatinya tidak dijaganya daripada suudzon dan keinginan-keinginan yang rendah. Nah, oleh karena itu di Ramadan kali ini, marilah kita tingkatkan kualitas ilmu dan amal ibadah kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong rahimakumullah. Oleh karena itu, Ramadan dan pembentukan takwa ini, bagaimana Ramadan itu bisa menjadikan seorang bertakwa, ini harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah itu yang dikombinasikan. Kalau tidak dikombinasikan, disinergikan, maka sulit untuk meraih derajat takwa itu. Maka mari kita lihat satu persatu. Ramadan itu syahrus siyam, bulan puasa. Jadi itu adalah ibadah yang utama, ibadah yang pokok di bulan Ramadan ini, yaitu berpuasa di siang harinya.
Bagaimana puasa itu mendidik kita supaya menjadi pribadi yang bertakwa? Tentu puasa yang benar-benar berkualitas. Bukan hanya puasa lahir, tidak makan, tidak minum, tapi yang lain tidak dipuasakan. Kemudian yang kedua, syahrul qiyam. Bulan Ramadan juga adalah bulan di mana kita disunatkan salat tarawih. Nah, dengan banyak salat, maka itu akan mendekatkan kita kepada ketakwaan itu. Karena dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan salat. Artinya salat 5 waktu, dan lebih bagus lagi kalau ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunat seperti salat tahajud, salat tarawih, salat duha, salat witir, dan salat-salat sunnah yang lain. Kemudian yang ketiga adalah syahrul Quran. Nah, bulan Al-Quran, kita diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan agar kita itu lebih banyak lagi bertadarus dan mengkaji Al-Quran itu di bulan Ramadan ini, lebih daripada di luar bulan Ramadan. Kemudian yang keempat, Ramadan juga disebut dengan syahrus sabri wal imsak, bulan kita melatih kesabaran dan menahan diri. Karena inti daripada Ramadan itu, inti dari puasa itu adalah imsak atau menahan diri daripada yang haram dan yang makruh. Nah, dan sebaliknya kita memperbanyak ibadah-ibadah sunnah sehingga puasa kita berkualitas. Nah, kombinasi dari 4 hal tadi, puasa, kemudian salat, Al-Quran, dan sabar serta imsak tadi, nah inilah yang akan berpotensi menjadikan seorang itu nanti lepas ke Ramadan menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit kita jelaskan mengenai apa itu takwa. Imam Al-Qushairi beliau memaknai takwa itu dengan 4 kata sesuai dengan kata takwa itu dalam bahasa Arab: ta, qaf, waw, dan ya. Takwa. Nah, yang pertama adalah tawadu. Taknya itu tawadu, artinya rendah hati. Lawannya adalah sombong. Nah, orang yang bertakwa itu, kata beliau, terpancar daripada sikapnya yang selalu rendah hati, tidak sombong. Artinya merasa dirinya itu banyak kekurangan, banyak kelemahannya, dan sebaliknya dia melihat orang lain itu mulia, lebih banyak amal ibadahnya daripada dirinya, sehingga dia terus belajar dan belajar untuk memperbaiki dirinya. Rasulullah bersabda, man tawada'a linnas rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadu, maka akan Allah tinggikan derajatnya di sisinya. Wa man takabbara wada'ahullah. Dan siapa yang takabur, menyombongkan diri, maka Allah akan hinakan orang itu di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, huruf qaf dari kata takwa itu adalah qanaah. Artinya merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah tama atau rakus. Nah, orang yang bertakwa itu mestinya memiliki sifat qanaah, merasa cukup, merasa bersyukur dengan pemberian Allah. Karena hakikatnya dunia ini, walaupun kata Rasulullah kita diberikan seluruh dunia ini, kalau yang ditanyalah nafsu kita pasti menginginkan lagi dunia yang kedua. Artinya apa? Tidak pernah cukup nafsu kita ini dengan dunia kalau tidak kita bersifat qanaah. Oleh karena itu puasa mengajarkan kita bersifat qanaah. Ketika kita berbuka misalnya dengan makanan yang banyak, ternyata kita hanya minum sedikit, makan sedikit sudah kenyang. Nah, itulah nafsu kita, ternyata sebatas perut kita saja yang dapat kita konsumsi. Selebihnya itu adalah sesuatu yang berlebihan. Oleh karena itu, mari kita lebih mawas diri, jangan sampai kita bersifat rakus. Kemudian yang ketiga adalah wawnya sifat wara. Wara itu artinya berhati-hati, berhati-hati kalau melanggar daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada larangan Allah itu ada batasnya. Jangan sampai kita melewati daripada batas itu.
ya, yang disebut dengan makruh, yang lebih lagi adalah haram. Ada wara itu dari segi ucapan, ada dari segi perbuatan, ada dari segi makan minuman, ada dari segi wara dari segi pakaian, penampilan. Jadi seyogianya kita bersifat wara, artinya sewajarnya, dan sangat berhati-hati daripada melanggar larangan Allah. Kemudian yang terakhir adalah sifat yakin. Huruf ya daripada kata takwa itu adalah yakin. Yakin dengan apa? Yakin bahwa apa yang kita lakukan dengan ikhlas, menjunjung tinggi perintah Allah, dengan berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain, pasti Allah akan membalas dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Dan balasan itu bisa di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan, kata beliau. Bahagia ketika dia berbuka, dan yang kedua bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya, yaitu mendapatkan surga dan segala kenikmatannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka mengisi dan memotivasi hari-hari Ramadan kita supaya lebih baik dan berkualitas. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.